Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan rahmat Kristus selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita dasarkan pada Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Pemberitaan firman Tuhan ini akan diberi judul yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, mari Engkau berfirman kepada kami lagi pada saat ini. Roh yang Kudus menuntun membimbing kami Tuhan, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan siap melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian saudaraku pembacaan kitab kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melayani Tuhan adalah kata yang tidak asing di telinga kita. Ini adalah aktivitas mulia yang patut kita lakukan bagi Tuhan, apapun bentuknya. Tetapi hati-hati dalam melayani Tuhan, sebab bisa saja pelayanan kita ternyata tak berkenan kepada Tuhan. Hal ini dapat kita temukan dalam pelayanan Marta dan Maria saat Tuhan Yesus singgah di rumah mereka. Demi menjadi tuan rumah yang baik, Marta memutuskan untuk menyibukkan diri melayani Yesus. Sebaliknya, Maria lebih memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Tapi sayang saudaraku, Marta yang begitu sibuk malah kemudian menunjukkan sikap yang tak berkenan bagi Yesus. Apa sajakah itu? Yang pertama, kecemburuan. Marta tidak senang melihat Maria yang hanya duduk-duduk mendengarkan firman Tuhan, sedang dia sendiri sibuk melayani. Kedua, kekhawatiran. Marta terkesan khawatir kalau pelayanannya nanti tidak maksimal bagi Yesus. Karena itu, ia menginginkan Maria membantu dia. Yang ketiga, Marta menurut Yesus telah menyibukkan diri dengan banyak perkara. Hal ini terungkap dalam ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Rupanya telah terjadi disorientasi pada diri Marta, sehingga ia dianggap menyimpang oleh Yesus, walaupun ia telah sungguh-sungguh melayani Yesus. Saudara-saudaraku, sesungguhnya apa yang dialami Marta merupakan gambaran tentang sikap sebagian kita. Kita begitu sibuk melayani, tetapi mungkin bukan lagi Tuhan yang sedang kita layani, melainkan ego kita. Kita sibuk melayani padahal kita sedang mengejar pujian dari sesama yang sifatnya sesaat. Kita sibuk melayani tetapi tidak dengan hati, karena itu hanya sekedar rutinitas belaka.
Atau mungkin seakan-akan kita melayani Tuhan, padahal kita sedang mengejar keuntungan diri dengan dalih melayani Tuhan. Dengan demikian saudaraku, melayani Tuhan entah sadar atau tidak sadar sudah menjadi penghalang bagi kita untuk menjalin hubungan dengan Yesus. Dan karena semua itulah Marta ditegur Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan Maria? Tuhan Yesus malah memuji Maria. Ia berkata dalam ayat yang ke-42, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dengan demikian saudaraku, kita hendak diingatkan bahwa pertama, bisa saja pelayanan kita kepada Tuhan ternyata bukan untuk Tuhan, melainkan untuk hal-hal lain di luar Tuhan. Dan ini pasti ditolak Tuhan Yesus. Karena itu berhati-hatilah. Karena itu selalulah kembali bertanya pada diri kita saat sedang sibuk melayani. Dengan apakah saya memang sedang sungguh-sungguh melayani Tuhan? Yang kedua, duduk dan mendengarkan suara Tuhan tetaplah yang terbaik. Itulah yang harus diprioritaskan oleh setiap orang percaya. Tentu saja bukan kemudian berakhir dengan sekedar mendengarkan suara Tuhan. Kita harus kemudian mewujudkannya dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Jadi, awalilah segala sesuatu dengan duduk mendengarkan suara Yesus, sebagaimana dilakukan Maria. Lalu lanjutkan itu dengan melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh Marta. Dengan demikian, pelayanan kita adalah wujud respon positif kita atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya saudara diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Dan sampai jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan berikut melalui channel Suara Sobat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami kembali tentang arti dan makna pelayanan yang sesungguhnya. Berikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk melayani Engkau dengan hati yang tulus bagi Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan indah dan berkenan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin.